Ya. Kalau jadi seorang salesperson kebanyakan nih ya di pengalaman saya di lapangan, orang itu malu jualan. Dia itu merasa menjualan itu sesuatu hal yang buat yang rendah gitu loh. Nggak mau dinilai sebagai gue nggak mau jadi salesman lah. Aduh, kayaknya pekerjaan yang cetek banget gitu loh. Menurut mereka tuh it's very low level profession gitu loh. How do you respond to that? Oh wow, this is good. Yes. Pemirsa yang ada di luar sana ya, harus mengetahui dulu bahwa hanya ada dua kata di dalam hidup ini. Sell or being sold. Menjual atau memberi. Tidak yang dijual ya, maksudnya ya, there's gonna be sales. Pasti. It's just, are you being sold to? Or are you actually selling your idea? Whatever it is ya. Kalau kita melihat di kamus ya, di Collegiate Dictionary, itu memberikan definisi mengenai selling. Di sana dicatat, selling adalah suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain atau membujuk orang lain untuk menerima suatu ide atau melakukan suatu tindakan. Saya ulang ini penting sekali. Jadi selling itu adalah suatu tindakan untuk action, membujuk orang lain, mempengaruhi orang lain, influence. Untuk apa? Untuk menerima suatu ide atau melakukan suatu tindakan. Jadi semua orang kerjanya sebetulnya jualan, Pak. Waktu Pilpres yang lalu, terserah Anda milih nomor 1 atau nomor 2. Tetapi apapun yang Anda pilih, itu ada urusannya dengan selling ideas. Betul. Oke. Dan kalau Anda pernah bekerja di satu tempat aja, dan Anda diwawancara, kalau Anda akhirnya bekerja di perusahaan itu, you have done a great job of selling. Exactly. Dan kalau Anda pernah menikah, artinya Anda juga sudah berhasil jualan. Closing. Will you marry me? Exactly. Dan bahkan temanku ngomong begini, sebetulnya ilmu selling itu bahkan dibutuhkan di malam pertama. Oh iya dong. Iya, karena itu si suami harus membujuk istri barunya ini bahwa kalau kita melakukannya ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau dia tidak berhasil jualan, itu kekerasan dalam keluarga, rumah tangga. KDRT. Waduh, ini subjeknya beda lagi dah. Itu ntar kita off the record aja. Oke. Jadi betul tadi Pak Michael sampaikan, ada banyak orang di luar sana malu jualan, gengsi. Iya, banyak sih gengsi sih. Banyakan gengsi sih. Iya, kan? Dan memang kalau kita tanya kepada anak-anak remaja, nanti kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa? Itu rasanya ya bisa dibayangkan tuh. Mereka tidak mau menjawab. Saya sebagai seorang salesperson gitu. Malu. Iya, kan? Seakan-akan ini mereka pernah membaca sebuah survei yang mengatakan ada 3 profesi yang paling tidak dipercaya di dunia. Selling. Sales. Padahal sebetulnya nggak ada. Nih, coba ya kita berbicara mengenai semua profesi di dunia ini. Dokter. Wah, itu kan orang-orang hebat. Kakakku seorang dokter. Itu dengan menggunakan jubah putih itu. Wah, hebat sekali. Tapi aku mau tanya, apakah semua dokter itu baik? Tidak. Enggak lah. Nggak ada. Tapi apakah semua dokter buruk? Tidak. Betul. Kalau kita bicara politisi, apakah semua politisi itu jahat? Tidak. Ada yang baik. Jadi, memang ada orang-orang dalam dunia penjualan yang gini loh. Udahlah, nggak usah percayalah, itu masalah salesman katanya. Memang ada di dalam buku Sales Warrior, saya membuat ada 3 kelompok tenaga penjual. Amatiran, amateur itu, professional, dan elite atau warrior. Nah, yang menghancurkan profesi penjualan itulah yang amatiran. Amatiran itu adalah orang-orang yang baru masuk dalam dunia penjualan atau sudah puluhan tahun dalam dunia penjualan, tapi waktu dia jualan, dia fokusnya pada targetnya sendiri. Jadi dia menghalalkan segala cara, janji, tidak pernah ditepatin. Manusia-manusia inilah yang membuat profesi penjualan menjadi tidak dihargai. Padahal apakah banyak yang namanya sales professional yang mereka itu berjanji dan menepatinya? Banyak. Cuman yang amatir nih PHP. Gue kawinin, nggak pernah dilamar gitu ya. Iya kan? Gue kawinin, pasti gue kawinin gitu. Benar.
Jadi Oke. di dalam Sales Warrior saya menjelaskan mengenai itu, dan pada akhirnya bahkan saya memberikan definisi sales. Di situ saya mengatakan selling is about giving and serving. Betul. Profit is a byproduct. Oke. Bahwa sesungguh-sungguhnya penjualan itu adalah memberi dan melayani konsumen kita, orang lain dengan sebaik-baiknya. Ya tapi kan aku sebagai seorang entrepreneur kan masih dapat uang. Yes, saya bilang Anda bahkan bisa dapat 10 kali lebih if you focus on giving and selling and giving and serving. Profit itu, keuntungan itu otomatis nanti akan keluar, otomatis nanti akan mengikutinya.